Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota saya sendiri, Rika Hafifah, dan kedua teman saya yaitu Nida dan Muhammad Fajar Iksan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan judul makalah kami yang berjudul Akad Salam Istishana Implementasinya dalam Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akad salam dan istishana. Secara bahasa, salam atau salaf berarti pesanan. Secara istilah, salam adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli komoditi tertentu dengan ciri-ciri tertentu, misalnya seperti mobil, rumah makan, hewan, dan sebagainya, yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia membayar harga dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Selanjutnya adalah istishana, adalah akad bersama produsen untuk satu pekerjaan tertentu dalam tangguhan atau jual beli satu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan barang bakunya. Sedangkan jika barang bakunya dari pemesanan, maka transaksi itu menjadi akad jarah atau yang disebut dengan sewa. Pemesanan hanya menerima jasa produsen untuk membuat barang, sedangkan dalam kodifikasi produk perbankan syariah dijelaskan bahwa istishana adalah sebagai jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan tertentu, kriteria, dan pola pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nida. Sekian dan terima kasih. Saya akan melanjutkan poin dari Rika, yaitu poin B, dasar hukum akad salam dan istisna. Dasar hukum yang dijadikan pijakan untuk secara spesifik tidak diketemukan. Hanya para ulama dalam menetapkan ketentuan tentang bai al-salam adalah berdasarkan kepada keumuman ayat yang terdapat pada Quran Surah 2 ayat 282, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa 1 tahun dan 2 tahun. Lalu beliau bersabda, barang siapa meminjamkan buah, maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu. Muttafaq alaih. Menurut riwayat Bukhari, barang siapa yang meminjamkan sesuatu sementara itu, dasar hukum dibolehkannya bai istisna. Tidak ada ditemui baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Dan tidak pula ada keterangan para imam mazhab yang menghubungkan dalil-dalil istisna kepada kedua sumber tersebut. Untuk itu, para imam mazhab memberikan komentar dan argumentasi yang berbeda dalam melegitimasi jenis jual beli ini. Sehingga di antara mereka ada yang menyatakan kebolehannya dan ada pula sebagian di antara mereka yang melarangnya sama sekali dengan mengajukan argumen yang dianggapnya tepat berdasarkan pemahaman semangat ajaran Islam dalam bidang muamalah. Kemudian kalangan ulama Hanafiyah melegitimasi jual beli ini berdasarkan istihsan, yaitu perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan. Menurut mazhab Hanafi, transaksi istisna adalah sesuatu yang baik menurut ijtihad karena transaksi ini telah berlangsung dan menjadi kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan jumhur ulama memandang bahwa jual beli istisna masuk dalam kelompok jual beli salam. Mereka menganalogikan istisna dengan salam. Ketika istisna berkaitan dengan memproduksi barang tertentu seperti alat-alat pertanian, mesin pabrik, dan kendaraan, maka apakah akad jual beli ini didasarkan kepada benda-benda yang diproduksi atau kepada kerja si pekerja? Kalangan Hanafiyah menyatakan bahwa akad istisna dihubungkan kepada barang-barang yang diproduksinya. Poin yang C, rukun dan syarat akad salam dan istisna.
Pelaksanaan bay'as salam harus memenuhi jumlah rukun berikut ini. Pertama, muslam atau pembeli. Yang kedua, muslam alaih atau penjual. Yang ketiga, modal atau uang. Yang keempat, muslam fihir atau barang. Yang kelima, sigat atau ucapan. Di samping segenap rukun harus terpenuhi, bay'as salam juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat-syarat pada masing-masing rukun. Di bawah ini akan diuraikan dan diantara syarat-syarat terpenting yaitu modal dan barang. Poin A, modal transaksi bay'as salam. Pertama, modal harus diketahui. Yang kedua, barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Yang ketiga, penerimaan pembayaran salam. Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak. Pun poin B, al-muslam fihi atau barang. Di antara syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam al-muslam fihi sebagai berikut. Yang pertama, harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang. Yang kedua, harus bisa diidentifikasikan secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam-macam barang tersebut. Yang ketiga, penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Yang keempat, kebanyakan ulama masyarakat, penyerahan barang harus ditunda suatu waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera. Yang kelima, bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang. Yang keenam, tempat penyerahan. Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati di mana barang harus diserahkan. Kemudian, akad istisna dipandang syah apabila memenuhi rukun istisna di antaranya. Yang pertama, sani atau produsen atau pembuat. Yang kedua, mustasni atau pemesan atau pembeli. Yang ketiga, masnu atau barang yang dipesan. Yang keempat, ras al-mal, harga atau modal yang dibayarkan. Yang kelima, sigat ijab kabul atau ucapan serah terima. Kemudian adapun rukun istisna yaitu yang pertama sigat, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, pelaku terdiri atas pemesan atau pembeli, mustasni, dan penjual atau pembuat sani. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. Di sini juga ada ketentuan syariah. Yang pertama, pelaku harus cakap hukum dan balik. Yang kedua, objek akad. Kemudian ada juga ketentuan lainnya. Yang pertama, dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan hukumnya mengikat. Yang kedua, semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istisna. Yang ketiga, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Saya akan membacakan materi D, aplikasi akad salam dan istisna dalam lembaga keuangan syariah. Aplikasi akad salam dalam bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai maupun cicilan. Aplikasi istisna di perbankan syariah dapat diimplementasikan dalam dua bentuk, yakni dalam bentuk istisna biasa di antara nasabah dan bentuk istisna. Istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi yang membutuhkan barang-barang yang sulit didapat. Bagian E, analisis faktor kurangnya penggunaan akad salam dan istisna. Yang pertama, analisis akad salam. As-salam bermakna proses jual beli atas barang dengan kriteria tertentu, yang barang tersebut belum dapat saat ijab kabul dilakukan dengan pembayaran didahulukan atau disegerakan. Akad salam yaitu akad jual beli barang pesanan dengan mengirim di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Analisis akad istisna. Adapun
pengertian istisna serupa dengan salam, akan tetapi digunakan untuk barang-barang non-komoditi atau barang yang dihasilkan dari pembuatan manufaktur atau konstruksi atas sebuah pesanan, sedangkan pembayaran tidak di muka namun dapat diangsur atau sesuai dengan progres pesanan dan bahkan dapat ditunda sesuai dengan kesepakatan pihak terkait. Mungkin itu saja dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.